Shalom Bapak Ibu, ketemu kembali di dalam renungan singkat HKBP Denpasar, Sabtu 4 Oktober 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 262, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, hingga bisa kami Tuhan beraktivitas di kegiatan kami ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mengerti firman Tuhan dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Amsal 29 ayat 25, demikian firman Tuhan. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan sedikit menyinggung perasaan kita melalui pernyataan seperti ini. Kita adalah orang yang lain di bibir, lain di hati. Bapak Ibu mungkin pasti tersinggung, dan saya juga tersinggung dengan perkataan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menghapus sedikit demi sedikit rasa ketersinggungan kita dengan sebuah pertanyaan. Kita lebih takut kepada Tuhan atau lebih takut kepada manusia? Tentu jawabannya Bapak Ibu, kita lebih takut kepada Tuhan. Itu pasti jawaban kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seingat saya, setahu saya, dari saya semenjak kecil sampai sekarang, orang atau manusia mau berbuat sesuatu, baik itu kesalahan ataupun itu kebaikan, yang terlintas pertama dalam pikirannya selalu memikirkan manusia atau takut pada manusia. Di dalam manusia melakukan kesalahan atau kita katakanlah kejahatan, manusia itu yang pertama dia pikirkan adalah orang.
Contoh kecil Bapak Ibu, kita buat contohnya mencuri. Orang mau mencuri, pasti yang dia pikirkan pertama, ada orang yang enggak. Kalau ada orang, dia akan mengurungkan niatnya. Tetapi kalau enggak ada orang, kemungkinan besar dia akan melaksanakan niatnya. Dan banyak mungkin Bapak Ibu, dan itu kita renungkan dalam hati kita. Banyak kesalahan yang kita perbuat, yang kita pikirkan pertama adalah manusia. Di dalam hal kita berbuat kebaikan Bapak Ibu, sering kita mau melakukan suatu kebaikan, kita selalu memikirkan manusianya. Misalnya, kita tahu ada seseorang berbuat salah, tidak benar menurut Tuhan. Tapi karena dia orang besar atau orang terkenal atau orang terhormat, kita tidak berani memperingatkan atau memberikan masukan bahwa yang diperbuat adalah salah. Kita takut dia marah, kita takut dia tersinggung, atau kita takut dia sakit hati. Dan banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang terhambat karena kita takut kepada manusia itu sendiri. Begitu juga kebetulan di bulan November ini Bapak Ibu, kita mau melakukan pesta Kutilon atau pesta Huria. Kita sebenarnya udah niat mau memberikan yang terbaik dari ucapan syukur kita. Kebetulan panitia pesta Huria sudah menjalankan parmahanion atau pengembalaan surat pesta Kutilon. Kadang kita sudah niat mau memberikan, tapi karena kita melihat manusia atau melihat orang, misalnya si Anu belum memberikan, akhirnya kita urungkan niat kita karena dalam pikiran kita dia aja belum memberikan. Kemudian kita lihat jumlah yang diberikan, kita udah niat memberikan sekian, tapi karena kita lihat orang memberikan sekian, kadang kita urungkan niat kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita takut nanti saya dibilang seperti ini, dia aja segini, aku segini, nanti takut. Kita takut kepada manusia, Bapak Ibu. Dari ulasan kita, dan mungkin banyak dalam kita renungkan dalam hati kita, banyak kita, sering kita mau berbuat kebaikan, kita mengurungkannya karena kita memikirkan manusia. Kita takut, kita lebih takut kadang kepada manusia daripada Tuhan. Lain di bibir, lain di hati. Bapak Ibu Saudara saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini dikatakan tadi, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya atau takut kepada Tuhan dilindungi atau diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut, yang tidak bisa dibantahkan. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Sebagai contoh kita lihat di dalam kitab Injil Bapak Ibu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ diceritakan Petrus, murid Yesus, yang dikatakan adalah batu karang. Karena ketakutannya kepada manusia, kepada banyak orang pada saat itu, sebelum ayam berkokok di pagi hari, dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Dia takut, lebih takut dia kepada manusia
daripada kepada Tuhan. Dan mungkin banyak Bapak Ibu yang kita tahu. Dan coba kita renungkan itu dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan, kebenaran yang absolut, yang tidak bisa dibantahkan. Kemudian dikatakan lagi tadi, tetapi siapa percaya atau takut kepada Tuhan, dilindungi atau diselamatkan. Ini kebenaran yang absolut Bapak Ibu, firman Tuhan. Kalau kita baca di kitab Daniel, di mana Daniel tidak takut kepada manusia, bahkan kepada raja pun sekalipun, tapi dia hanya takut kepada Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekalipun Daniel di kandang singa, dia selamat. Tuhan menyelamatkan. Karena dia takut hanya kepada Tuhan. Dan sekalipun dia bersama teman-temannya di bara api yang sangat panas, mereka tidak mati. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak ada kebakar. Dia takut kepada Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan. Karena itu, Bapak Ibu, melalui firman renungan singkat ini, mari untuk kehidupan kita ke depan, kita selalu berjalan dalam kehidupan kita takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan menuntut dan memberikan kita kebijaksanaan dalam kehidupan kita kalau kita takut kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari Bapak Ibu kita ke depan, ke kehidupan kita ke depan, selalu takut akan Tuhan. Apapun yang mau kita perbuat, kita memikirkan Tuhan, kita mengingat Tuhan, dan kita takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, Bapak Ibu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengajari kami, karena di dalam kehidupan kami ke depan, kami hanya takut kepada Tuhan, agar hidup kami diselamatkan oleh Tuhan. Bimbing dan kuatkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa memikirkan Tuhan di dalam segala tingkah laku kami ya Tuhan. Baik perbuatan kami, baik di dalam aktivitas kami Tuhan. Sehingga kami mendahulukan takut akan Tuhan di dalam setiap perbuatan kami. Sehingga Tuhan menolong dan melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun kegiatan kami di pagi hari ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah menuntun langkah kami Tuhan. Dan melalui kegiatan kami Tuhan di satu hari ini, biarlah Tuhan, itu jalan Tuhan untuk memberkati kami di dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami teringat akan dosa kami Tuhan. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, sampai ketemu kembali di Renungan HKBP Denpasar berikutnya. Tuhan memberkati kita. Salam.